Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 12 RPL 4, 12 RPL 3. Ya. Ya, Bu. Iya, Betul. Iya, Bu. benar sekali. Benar sekali. 12 RPL 4, 12 RPL 3. Untuk 12 RPL 4 jumlahnya 40. 40? 41, Bu. 41. Untuk RPL 3? 39, Bu. 39, Bu. 39. Berarti 80. 80 yang harus join. Masih 66. Gimana kabar kalian setelah prakerin? Sehat-sehat semua? Serta Alhamdulillah keluarga? Sehat, sehat, Bu. Bu. Alhamdulillah Sehat. Ini yang lainnya ini mana senyumnya, mana semangatnya kok ditutupi terus itu. Delok ngrungokno radio ngono iki. Ayo dibuka. Senyumnya. Senyumnya menambah imun, senyumnya ibadah pada kalian kepada orang yang lain. Sehingga akan dimudahkan dalam menuntut ilmunya, mendapat keberkahan, ya, apa yang dicita-citakan. Mbak Larasati Puspita, Mas Aron, Evan, Randy, James, Baskoro, Arya Maulana, Fadila, Asir, Edi Baskoro, halo. Kristiani, Safrina Auria, Pras Trisula, Nurisa, Alfian, Afan, Diva, Fadia, Memoresa, Alfian Nudia, Dilaksana, Aron, halo Ana, Aron, Wahyu Adi, Halo, Bu. ya, Najwa Kanaya, gimana kabarnya Najwa? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Sehat-sehat semua ya bersama keluarga semuanya ya. Ya. Alia Maulana, Wahyu Ade. Coba di siang hari ini senyum dan semangatnya. Senyum dan semangatnya saya ambil. Senyum dan semangatnya. Yang belum dibuka mohon dibuka. 1 sama actionnya. 1, 2, 1, 2, actionnya. 3. 12. 12 R3. Semoga ini ada 12 R3. 12 R4. Satu halaman lagi. Iya. Gandeng-gandengnya cakep-cakep ya, actionnya, senyumnya. Salsabil. 1, 2, action 3. Iya, kalian semua yang berbahagia. Jadi kita ketemu di pelajaran kimia yang kelas 11 kosong, kelas 10 kita ketemu di kimia, kita ketemu di tatap muka ya. Kimia kemarin kita ketemu di tatap muka ya, bukan di daring ya. Kalian kan sempat 1 tahun itu tatap muka,
Kemudian kelas 2 kalian daring. Ya, Kemudian Iya, Bu. ya, dan ini kelas 2 itu full daring, yang ini juga full daring ya. Full daring. Tapi sekarang sudah bisa tatap muka meskipun terbatas. Kalian tahu tujuannya? Ada mata pelajaran kimia di kelas 12. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Untuk ujian. Menyiapkan ujian, Bu. Ujian? SBMPTN. Ujian Satuan Pendidikan SBMPTN. Ya, kalau memang SBMPTN itu kan terbatas ya. Jadi materinya untuk di kimia SMK itu terbatas. Masih banyak yang perlu ditambahkan kalau untuk SBMPTN. Dan semuanya di sini tidak semuanya mengikuti SBMPTN, ada yang bekerja, ada yang mengikuti SBMPTN. Syukur-syukur kalian kalau mau melanjutkan perguruan tinggi itu bisa jalur undangan ya, jalur undangan yang dapat beasiswa, syukur-syukur itu. Ya. Di mana nilainya untuk semester 5 ini harus terpenuhi dengan baik. Semester 1 sampai semester 5. Untuk masuk ke perguruan tinggi dengan jalur rapor, semester 5 nilainya harus baik supaya bisa ikut jalur undangan. Kalau belum ikut jalur undangan, berarti kalian bisa mengikuti jalur SBMPTN. Disiapkan. Sekarang kan bebas memilih, tidak harus dengan jurusan IT saja. Kebetulan kan bisa. Yang ingin jadi dokter, ada yang ingin jadi dokter. Ya. Jadi kalian tahu dengan tujuan yang diberikan di sini untuk mempersiapkan ujian sekolah atau ujian satuan pendidikan. Ya, dengan waktu 1,5 bulan, 1 semester kita review, 1 semester ganjil kita review, ya, kelas 10, mau ditambahkan, soalnya ditambahkan Bu, mau yang jenisnya seperti ini, silakan. Jadi kita review untuk materi semester ganjil dengan 1,5 bulan. Masih ingat? Masih punya catatannya? Masih punya nyimpen buku kimianya atau file kimia? Gimana? Gimana? Untuk materi yang saya berikan, ini ada 2 buku ya. Saya berikan nanti saya kirim di LMS atau di Classroom. Itu ada 2 buku kimia. Jadi mungkin yang mau melanjutkan ke SBMPTN, buku itu juga bisa dipakai untuk belajar. Untuk ringkasan-ringkasan kelas 10, kemarin masih punyakah? Masih punya? Insya Allah masih, Bu. Insya Allah masih. Ya, Iya. jadi nanti kita langsung review ke kuis-kuis. Ini ada yang perlu kita ketahui di sini. Sudah, Bu. Ya, sudah, Bu. Ya, nampak di layar di sini untuk kelas 12 RPLTKJ yang saya banggakan ya. Semoga kalian semangat belajar lagi, kembali ke sekolah, selalu semangat menuntut ilmu, selalu dimudahkan apa yang menjadi cita-cita kalian dan diberikan keberkahan. Ya. Untuk kimia kelas 10 kita review di KD kimia 10, ada 10 KD. Untuk semester ganjil 5 KD dulu. Kita mulai pembelajaran waktunya 4 Oktober sampai 19 November.
Ya, dengan rincian sebagai berikut. Kita ke pendahuluan dulu. Kita mengingat-ingat kimia dulu. Ya. Kemudian di sini minggu depan lanjut ke kuis 1, peran kimia dalam kehidupan. Kemudian ada struktur atom, sistem periodik, ada ikatan kimia, ada konsep mol, hukum dasar, dan pra semester ganjil. Kemudian 22 dan seterusnya kita sudah pas. Jadi Desember sudah selesai pasnya. Desember sudah selesai pasnya. Ya. Untuk materi dan kuis bisa disampaikan di LMS dan Classroom. Masih ingat materi selama pandemi COVID ini, dengan kalian sudah pernah belajar kimia 1 tahun, apa yang kalian buat implementasinya kimia selama pandemi COVID ini? Buat apa kalian di rumah sendiri? Nggak buat apa-apa, Bu. Buat apa-apa, Bu? Nggak buat apa-apa. Kalian bisa membuat desinfektan Nggak di bisa, masa Bu. pandemi COVID, ya. Di masa pandemi COVID ini, kalian tentunya harus bisa membuat desinfektan sendiri. Kemudian membuat hand sanitizer sendiri. Bahannya kan mudah. Di situ ada konsep perubahan materi KD1. Ada konsep perubahan materi. Ada perubahan fisika di situ, ada perubahan kimia. Ya. Jadi yang dipelajari di kimia itu sebenarnya adalah menyangkut dalam kehidupan sehari-hari. Materi ada yang menyusun, materi mempunyai struktur, materi atau zat. Materi ada yang menyusun, materi mempunyai struktur, materi mempunyai sifat, materi mempunyai perubahan, dan dalam perubahan disertai dengan perubahan energi. Ada yang pernah mempraktekkan tentang membuat desinfektan? Enggak. Enggak. Membuat oksigen sendiri, membuat desinfektan sendiri, membuat hand Nggak pernah, Bu. sanitizer sendiri. Membuat desinfektannya kan dari Wipol, Bu. Wipol dicampur dengan air. Sama ditempel. Itu aja. Ya. Jadi rajin-rajinlah untuk mengepel. Untuk membasmi virus, bakteri. Desinfektan yang dibuat itu adalah pemutih, Biclean, Wipol, kemudian ada Superpel atau Soplin pembersih lantai. Bukan air sama Wipol saja. Kalau air sama Wipol aja, di situ ya serangganya, bakterinya hilang, serangganya hilang. Digosok. Ini ada ya untuk mengingatkan kembali yang terjadi pada bab 1 itu adalah materi dan perubahannya. Contohnya di masa pandemi COVID ini kita membuat oksigen sendiri. Selain dari fotosintesis tumbuhan menghasilkan oksigen, CO2 dirubah menjadi oksigen, atau penguraian air menjadi hidrogen dengan oksigen, cuma hidrogennya kan berbahaya karena mudah terbakar. Oksigen bisa diperoleh dari hidrogen peroksida. Kalian tahu pemutih makanan? Pemutih makanan itu adalah hidrogen peroksida. Jadi pemutih makanan itu adalah hidrogen peroksida.
Jadi tepung itu kan ada pemutihnya, garam itu kan juga ada pemutihnya. Kalau garam asli dari laut itu warnanya coklat. Kalian aja nggak selera kalau melihat seperti itu garamnya. Jadi putih, tepungnya jadi putih, ya. Semua makanan atau kerupuk jadikan pemutih itu ditambahkan dengan pemutih makanan. Ada hidrogen peroksida. Membuatnya dari apa? Ya, hidrogen peroksida 3%, kemudian dikasih katalisator untuk mempercepat terjadinya reaksi, menguraikan O2, hasilnya O2, dengan katalisatornya adalah batu kawinnya baterai loh, baterainya jam, baterainya radio itu dibuka, itu kan ada hitam-hitamnya toh, itu sebagai katalisator. Jadi contohnya seperti ini. Ya, mungkin kita lihat video ini terjadi perubahan kimia karena menghasilkan hal yang baru. Ini pembuatan oksigen dari hidrogen peroksida dengan senekan sederhana sekali. Kecepatan ini yang kita perlukan di Indonesia adalah kita buat kita ini menghasilkan oksigen. Kondisi kecepatan di dalam sering minum. Ini kita lihat bahwa ini terbukti kalau yang menggunakan aerator untuk aku hidup itu jelas salah. Saya buat video bagaimana buat karena yang sangat sederhana sedikit atau bekas batu baterai yang rumah jangan dibuat. Jadi reaksi antara H2O2 yang terpenting sesak dan kemudian Ya, itu salah satu contohnya dari reaksi kimia, yaitu reaksi yang menghasilkan hal yang baru. Dari hidrogen peroksida, H2O2 menghasilkan H2O dan O2. Ya. Kalau H2O diuraikan menjadi gas hidrogen kan mudah terbakar, jadi berbahaya. Kalau di sini kan menghasilkan uap air dengan gas oksigen. Buktinya tadi di selang yang keluar uapnya itu nyala, apinya nyala. Kalau apinya nyala berarti di situ terbukti adanya oksigen.
Jadi bahannya tidak berbahaya, dari air yang bisa diminum, dengan katalisator batu, kawi, dan larutan hidrogen peroksida 3%. Yang lainnya lagi yang bisa diciptakan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ada masukan untuk saya. Nantinya kalian itu kuis ya. Kita review kuis untuk persiapan ujian. Sekarang kita awali dulu manfaat kimia dan materi yang berhubungan dengan kimia. Tidak dihafalkan materi kimianya, tapi dipahami proses yang terjadi. Proses yang terjadi. Semuanya bisa digunakan logikanya. Semuanya bisa digunakan logikanya untuk menyelesaikan soalnya. Asal terdapat pemahaman konsep-konsep. Ada masukan? Ada pertanyaan? Silakan. Silakan, kalau ada masukan, ada pertanyaan. Saya lanjutkan dengan video pertama, bab 1. Kita mengingat lagi untuk KD1, materi dan perubahannya. Ada sifat-sifat materi, kemudian materi dan perubahannya, ada perubahan fisika, perubahan kimia. Silakan dulu kalau ada yang ditanyakan, kalau ada masukan. Mas, Mbak, silakan. Kalau ada masukan, sharing aja nggak apa-apa. Di siang-siang hari ini. Di siang-siang hari ini. Untuk bukunya, ini bukunya, ada buku SMK untuk bidang teknologi rekayasa. Materinya ada di bab 1. Ini ada di bab 1, kimia dan kehidupan. Di sini ada hakikat ilmu kimia, kemudian peran kimia dalam hidupan, dan materi dan perubahannya. Kemudian ada struktur atom di bab 2, tentang atom, perkembangan model atom, dan struktur atom. Ada teori mekanika kuantum, dan ada sistem periodik unsur. Kemudian bab 3 ada di ikatan kimia, ada ikatan kimia. Kemudian di sini elektrokimia ini untuk semester genap. Elektrokimia korosi ini adalah untuk semester genap di buku 1. Kemudian ada di buku 2, ada di buku 2, ada di buku 2. Ini buku 2. Di buku 2 ini ada materi tentang asam basa di bab 4. Asam basa di bab 4. Untuk yang bab 1, 2, 3 ini tidak ada di jurusan IT, tidak ada di jurusan IT. Yang ada di jurusan IT adalah bab 4, teori asam basa, kemudian ada bab 6, hidrokarbon, dan ada bab 7, polimer.
Ya, itu bukunya. Ada 2 buku nanti yang akan saya share untuk belajar kimianya yang lebih luas. Bukan hanya rangkuman yang kemarin aja. Jadi mungkin bisa digunakan juga untuk kalau belajar ke SBMPTN. Itu bukunya. Ya, penilaiannya penilaian dari kuis, penilaian absensi, aktivitas untuk belajarnya. Semoga tidak meremehkan di sini. Sudah kelas 3, selalu lakukan yang terbaik untuk supaya lebih dipermudah ke jenjang berikutnya apa yang menjadi cita-cita kalian. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Udah ada Bu kayaknya. Tidak ada? Bu, permisi. Untuk Mm-mm. classroom kimianya apa sudah dibuat, Bu? Belum. Kenapa? Oh, itu soalnya ada yang bertanya. Oh iya, siap. Nanti classroom kimianya saya isi dengan materi dan prosedur-prosedur apa di situ yang akan dilakukan. Gitu? Ya? Ya, soalnya di Iya, Bu. LMS-nya juga belum ada draftnya untuk kelas 12. LMS dan classroom. Nanti saya informasikan ya isinya ya. Jadi bukunya tadi, buku 2 itu semoga bisa membantu untuk belajar kalian. Kemudian ada soal-soal setiap KD-nya, soal-soal KD-nya yang kalian harus kerjakan terlebih dahulu. Kalian kerjakan terlebih dahulu, kemudian nanti kita bahas bersama. Untuk materi tidak detail maksudnya tidak dijelaskan tersendiri, tapi kita bahas bersama-sama dengan soalnya. Seperti pembelajaran intensif UNBK, SBMPTN, atau USP. Kita lihat dulu lagi untuk video motivasi kimia yang sudah dihasilkan. Karena adalah salah satu senyawa yang paling sering dipelajari dalam kimia. Padahal dia ini cuma terdiri dari 2 unsur aja, karbon dan hidrogen. Nah, si karbonnya ini unsur yang cukup spesial karena bisa membentuk berjuta-juta macam senyawa hanya dengan beberapa unsur lainnya. Bentar. Bentar ya. Karbon sering disebut sebagai unsur kehidupan. Ya, Bu. Para astrobiologis yang kerjaannya nyari kehidupan di luar angkasa, kalau lagi nyari tanda-tanda kehidupan di suatu planet nih, nyarinya Kita ingat dulu untuk bab 1 dulu. But if you want to write essays that inspire, kamu ketemu orang yang sering bilang kalau Kita ingat untuk KD1 tentang peran kimia dalam kehidupan dan materi dan perubahannya. banget sama yang namanya kimia. Nah, aja cari produk juga yang ada tulisan tanpa bahan kimia. Nah, orang yang bilang gitu, dia belum kenal sama kimia. Padahal gak semua bahan kimia itu bahaya loh. Yang bahan kimia yang justru bikin kita tetap hidup. Contoh paling gampangnya, air yang kita hirup, air yang kita minum. Ya, mereka itu zat kimia loh. Terus nih, ada zat-zat kimia lainnya. Kalsium, hidrogen, fosfor, sodium, magnesium, potasium, zinc, klorida, dan selenium.
setiap hari kita makan loh, karena semua zat ini artinya dari kamu makan, bahkan bernafas aja udah berhubungan sama kimia. Nah, biar kamu makin sayang, yuk kita kenalan lebih lanjut sama kimia. Kimia berasal dari bahasa Arab alkimia, yang artinya perubahan. Istilah kimia muncul pertama kali sekitar tahun 700 sampai 770 Masehi. Pencetusnya itu Jabir bin Hayyan atau dikenal sebagai the father of Arabic chemistry. Jabir bareng ilmuwan Arab lainnya nemuin berbagai jenis zat, kayak alkohol, arsenik, asam iodida, asam sulfat. Seiring berjalannya waktu, banyak banget penemuan baru tentang kimia. Salah satunya terjadi di tahun 1803. John Dalton, seorang guru sekolah asal Inggris, ngajuin teori atom untuk kimia. Di ini, Dalton ngejelasin kalau atom itu sebagai partikel dasar penyusun materi. Jadi, semua yang ada di sekitar kita bakal mengandung atom-atom di dalamnya. Di tahun 1800-an, ada sekitar 30 unsur kimia yang menetap. Itu partikel yang isinya cuma satu jenis atom. Nah, karena muncul teori atom tadi, ilmu kimia jadi makin berkembang. Banyak unsur kimia baru yang ditemuin. Jumlahnya meningkat dari 30 jadi 80 unsur di tahun 1900. Dan sekarang udah ditemuin lebih dari 100 unsur yang udah dikenal. Unsur-unsur kimia ini disebut materi. Materi adalah segala sesuatu yang tempatin ruang dan punya massa. Secara umum, ilmu kimia itu ilmu yang ngebahas tentang rekayasa materi. Rekayasa maksudnya ubah suatu materi jadi materi lain. Buat melakukan rekayasa materi, para ahli perlu tahu dulu susunan dan struktur materinya. Mereka juga harus tahu gimana materi itu bisa berubah kalau lingkungannya di sekitarnya juga berubah. Susunan materi maksudnya apa ya? Nah, coba kita bandingin antara air dan alkohol. Air tersusun dari dua jenis unsur, hidrogen dan oksigen. Kimianya H2O. Kalau alkohol tersusun dari tiga jenis unsur, karbon, hidrogen, dan oksigen. Rumus kimianya C2H5OH. Karena susunannya beda, air sama alkohol punya sifat yang beda juga. Air bisa bikin api padam, sedangkan alkohol malah bisa bikin terbakar dan bikin api tambah nyala. Loh, kenapa ya alkohol bisa kebakar? Orang yang nggak belajar ilmu kimia mungkin bakal bilang, ya emang gitu, ngapain nanya-nanya lagi sih? Tapi di kimia justru kita mau cari tahu kenapa itu bisa terjadi. Pendekatannya dari segi materi tadi. Menurut ilmu kimia, alasan alkohol bisa terbentuk itu penyusun di dalamnya ngebentuk ikatan yang stabil. Jadi, dia bisa berikatan dengan atom lain, makanya timbul api. Tapi kalau air, hidrogen dan oksigen di dalamnya udah ngebentuk ikatan yang stabil, makanya dia nggak bereaksi lagi dengan oksigen di udara. Api deh. Selain susunan materi, kita juga perlu tahu yang namanya struktur materi. Struktur materi itu gambaran gimana atom-atom saling terikat. Contohnya, kalau kita lihat di grafik, mereka sama-sama tersusun dari atom-atom karbon. Tapi sifat keduanya sangat jauh berbeda. Hal ini karena mereka berdua punya struktur yang beda. Atom karbon diikatkan sama 4 atom karbon lainnya, membentuk 5 segitiga sama sisi, atau bahasa kerennya hedral. Ikatan ini kuat banget dan gak gampang putus. Makanya jadi materi paling keras, bahkan suka dijadiin pisau buat
cuma tersusun dari satu jenis atom. Contohnya unsur hidrogen yang tersusun atas atom H. Terus unsur karbon yang tersusun atas atom C. Dan unsur oksigen yang tersusun atas atom O. Sedangkan senyawa itu kumpulan dari unsur-unsur. Kalau unsur-unsur penyusunnya sejenis kayak hidrogen, H2, oksigen, O2, atau nitrogen, N2, disebut molekul unsur. Sedangkan kalau unsur penyusunnya beda jenis, misalnya air, H2O, atau alkohol, C2H5OH, namanya molekul senyawa. Garam dapur atau sel yang selalu ditambahin di masakan ibu kamu, itu termasuk contoh dari molekul senyawa. Jenis materi yang kedua itu campuran. Campuran itu isinya gabungan zat tunggal tanpa melalui reaksi kimia. Campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen biasanya disebut larutan. Ini salah satu contoh dari campuran homogen. Kalau kamu lihat, pas kayak biasa doang. Tapi pas kamu minum, rasa asin dari garamnya bakal mampir di lidah kamu. Jadi, walaupun kelihatannya cuma satu bagian doang, tapi sifat komponen dalam larutannya nggak hilang atau masih tetap ada. Beda sama larutan, dalam campuran heterogen, kita bisa lihat langsung komponen-komponen penyusunnya. Contohnya, tanah yang ditaruhin dalam air. Kita bisa langsung tahu ada tanah di dalam air. Nggak perlu nih. Campuran heterogen dibedain jadi dua, suspensi dan koloid. Tanah dalam air tadi contoh dari suspensi. Komponennya bisa kelihatan jelas sama mata kita. Tanpa harus pakai mikroskop. Kalau koloid secara kasat mata mirip campuran homogen. Tapi pas dilihat secara mikroskopis alias pakai mikroskop, komponen-komponen penyusunnya bakal kelihatan. Makanya koloid termasuk campuran heterogen. Contoh koloid itu ada susu, santan, mentega. Nah, hal yang paling penting di kimia sebenarnya perubahan materinya. Kita pasti sering banget ngelihat perubahan materi, mau itu secara ilmiah atau buatan. Penyebab perubahan materi itu bisa karena pemanasan, karat, susunan, atau karena dicampur dengan air. Sifatnya ada yang sementara, ada yang permanen. Ada dua jenis perubahan materi, perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, perubahan fisika inilah yang sering banget kita lihat. Perubahan ini sifatnya sementara. Perubahan ini nggak ada zat baru yang terbentuk. Adanya cuma perubahan wujud materi aja. Wujud zat ada yang cair, padat, dan gas. Perubahan cair ke padat namanya membeku. Contohnya pas kamu mau bikin es batu buat ditaruh di es buah. Banget ya. Sebaliknya, dari padat ke cair. Cair. Contohnya es krim yang dimasak selama berjam-jam. Kalau perubahannya dari padat ke gas, namanya menyublim. Contohnya pengharum ruangan yang dibiarkan di ruangan terbuka. Maka bakal habis. Nah, dia langsung berubah atau menyublim dari padat ke gas. Sebaliknya, dari gas ke padat, itu namanya fusi. Contohnya itu peristiwa terbentuknya butiran salju. Nah, kalau gas berubah jadi cairan namanya pengembun. Contohnya butiran-butiran air yang ada di daun di pagi hari. Sebaliknya, dari cair ke gas namanya menguap. Ring yang kamu pakai itu hasil dari adanya penguapan. Jenis perubahan materi lainnya itu atau biasa disebut reaksi kimia. Perubahan ini ditandai sama kebentukan zat baru dan sifatnya tetap atau permanen. Contohnya kayak susu fermentasi. Ini dan konflik. Biasanya perubahan kimia ditandai dengan timbulnya gas, warna, atau ada perubahan suhu. Pasti ada zat baru yang terbentuk. Reaksi kimia banyak dimanfaatkan oleh industri buat mengubah bahan tertentu jadi produk-produk yang mudah dijual.
video ini biar lebih kenal dan lebih sayang sama kimia, kamu bisa klik timestamp yang ada di bawah video ini. Ya, di KD1 ada konsep materi, materi ada unsur senyawa campuran, materi itu akan mempunyai sifat fisika, sifat kimia, sifat intensif, sifat ekstensif, dan materi itu akan selalu berubah, terjadi perubahan kimia, perubahan fisika. Itu yang kita review untuk di KD1. Ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Ya, atau di WA Group ya. Ya, mohon diperhatikan. Iya. Ya, terima kasih atas. Ya, silakan. Kalau ada yang tanyakan. Mas Akmal, ada yang ditanyakan? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Nggak ada. Ya, terima kasih. Tetap semangat kalian ya. Tetap semangat kalian. Belajarnya sudah kelas 3, selalu lakukan yang terbaik, selalu membawa keberkahan. Mohon maaf kalau ada yang kurang, tidak berkenan. Kita akhiri sampai di sini dulu. Persiapan untuk sholat asar. Yang tidak hadir, kok semakin berkurang ini. 68, 80, 12 yang tidak ikut join. Semoga minggu depan bisa ikut join semuanya. Dan tetap semangat, tidak di hari pertama aja semangatnya. Tetap semangat. Kita lakukan minggu depan dengan kuis dan pembahasan ya. Cukup, terima kasih ya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Sama-sama.